Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, jamah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berilah berkat kesehatan, rezeki yang daripadamu boleh menjadi bagian mereka. Perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen, sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, uang. Ayat intinya saya ambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Uang adalah salah satu berkat Tuhan yang paling banyak disalahgunakan. Banyak orang jatuh ke dalam dosa karena uang. Firman Tuhan berkata bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Banyak masalah terjadi bila kita mencintai uang daripada Tuhan dan sesama. Kita perlu belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama lebih daripada uang. Kitab Amsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Alkitab mengajarkan kita untuk memberikan perpuluhan, 1/10 dari penghasilan kita kepada Tuhan. Bila kita mengasihi Tuhan, kita juga akan memperhatikan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita juga memuliakan Tuhan dengan harta kita, bila mana kita menolong dan memberi kepada sesama yang membutuhkan. Seorang pernah berkata, uang itu seperti pupuk, bila Anda menimbunnya, ia akan berbau. Bila Anda menyebarnya, ia akan tumbuh. Kita memuliakan Tuhan bila kita dapat mengatur keuangan kita dengan bijaksana. Prinsip yang utama yaitu pengeluaran kita tidak boleh melebihi pendapatan kita. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Banyak orang masuk dalam perangkap hutang karena mereka tidak dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan hatinya. Yesus juga mengajarkan tentang kepemilikan materi atau uang yang kita miliki. Kita boleh baca Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lainnya, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lainnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bagi banyak orang, uang adalah Tuhan mereka. Uang mengendalikan hidup mereka, menghabiskan semua energi, pikiran, dan waktu mereka. Uang adalah sumber utama kebahagiaan mereka, dan mereka tidak pernah puas dengan berapa banyak yang mereka miliki, tetapi selalu menginginkan lebih.
Hal ini sering terjadi pada orang kaya dan orang miskin. Dan Yesus berbicara kepada kedua kelompok di antara pengikutnya selama khotbahnya di lereng gunung. Dia menjelaskan bagaimana Tuhan mengharapkan anak-anaknya untuk mengerti tentang uang dan hal-hal materi. Membuatnya sangat jelas bahwa kita tidak dapat melayani Tuhan dan uang. Pilih salah satu, tetapi tidak keduanya. Orang kaya sering mengungkapkan bahwa uang adalah Tuhan mereka. Dengan menimbun kekayaan mereka, terus mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk diri mereka sendiri. Mengumpulkan banyak daripada yang sebenarnya mereka butuhkan. Namun Yesus berkata bahwa kita tidak boleh menimbun harta di bumi. Adalah bodoh untuk melakukannya, karena segala sesuatu di bumi ini ditakdirkan untuk binasa pada akhirnya. Bahkan sebagian besar perlahan-lahan binasa tepat di depan mata kita. Bagi kita yang diselamatkan, menimbun kekayaan di bumi bahkan lebih bodoh, karena ada cara kita dapat mengubah kekayaan sementara kita menjadi kekayaan abadi. Yesus berkata bahwa kita harus mengumpulkan harta kita di surga. Bagaimana kita melakukannya? Yesus pernah memberitahu seseorang pemuda yang sangat kaya bahwa jika ia menjual harta miliknya dan memberikan uangnya kepada orang miskin, dia akan memiliki harta di surga. Matius 19 ayat 21. Kita bisa melakukan hal yang sama ketika kita memberi uang di bumi. Itu seperti menyetor rekening bank kita di surga. Orang kaya bukan satu-satunya orang yang sering menjadikan uang sebagai Tuhan mereka. Orang-orang miskin juga seringkali menjadi sama termakan dengan hal-hal materi. Akan tetapi, perhatian mereka bukanlah dengan menimbul semakin banyak kekayaan, tetapi dengan kebutuhan yang sederhana. Mereka menjadi khawatir apakah mereka akan memiliki cukup makanan dan pakaian atau tidak. Sama seperti banyak orang kaya, fokus mereka pada hal-hal materi. Tetapi Tuhan mengharapkan anak-anaknya, bahkan mereka yang miskin, untuk fokus pada Dia dan kerajaannya. Yesus berjanji bahwa jika kita mau hidup bagi Dia dan menjadikan kerajaan Allah sebagai perhatian utama kita, maka Allah akan menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Dia peduli dengan kita, jadi kita tidak perlu khawatir. Lihatlah betapa baiknya Tuhan memelihara semua burung, memberi mereka makan. Dapatkah kita menyimpulkan dengan tepat dari apa yang kita baca hari ini bahwa adalah salah jika kita bekerja keras untuk menghasilkan uang atau menyimpan sebagian dari uang yang kita peroleh? Tentu saja tidak. Kami tidak dapat memberikan uang apapun kecuali kami memilikinya sendiri terlebih dahulu. Yesus memperingatkan kita bahwa uang tidak dapat menjadi prioritas utama kita dalam hidup kita. Jika ingin menjadi pengikutnya, perhatian utama kita seharusnya adalah kerajaannya dan hidup baginya. Kita harus menjaga diri dari keserakahan dan tidak perlu khawatir tentang kecukupan, tetapi sebaliknya kita harus percaya pada pemeliharaan Bapa di surga. Masihkah kita khawatir dengan kebutuhan kita? Tuhan katakan pada pagi hari ini, kita tidak boleh menyimpan harta di bumi, tetapi kita harus menyimpan harta kita di surga. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk segera mengubah pola pikir kita. Jika mungkin selama ini kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengumpulkan harta di dunia ini, mari kita mulai hari ini mengumpulkan harta kita di surga. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang mulai sekarang mari kita mengumpulkan harta kita di surga.
Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Bagaimana kami mengolah keuangan kami, bagaimana kami mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, bagaimana kami untuk mengumpulkan harta di surga. Tuhan, bantu kami melakukannya, ajar-ajari kami Tuhan melakukannya, sehingga kami boleh setia memberikan 1/10 dari yang kami punya, dan kami mengerti mempergunakan apa yang ada bagi kami sesuai kebutuhan kami. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan dan kebijaksanaan dari surga boleh menjadi bagian mereka, sehingga kami mampu untuk mengatur keuangan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih Tuhan.